Selain itu, ada kerjasama pendidikan yang bersifat akademis, di mana pendidikan ini memakan waktu lama. Salah satunya apa yang diikuti ketiga anggota personel di belakang kami ini, yaitu pendidikan untuk mengikuti Akademi Kepolisian selama 2 tahun. Awalnya mereka menawarkan pertukaran taruna, namun karena sistem hukum yang berbeda, kami tidak bisa mengirimkan taruna-taruna mereka ke sini maupun taruna Akpol ke sana. Namun kami melakukan seleksi terhadap anggota Polri yang aktif. Dari beberapa ratus calon yang kami umumkan, kami menseleksi 3 personil, yang 2 diantaranya adalah anggota Polwan, 1 anggota Polki. Yang Polwan adalah Ibda Regina Adrilia Setiawan, STRK, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2020, kemudian Bribka Hilman Lasmana, SH, anggota dari SPN Polda Jabar, dan Bribtu Tiara Nisa Zubida, anggota Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur. Ketiga personel itu berangkat melaksanakan pendidikan tahun 2021 selama 2 tahun, dan lulus 2023, dan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam bahasa Turki. Jadi mereka setahun sebelumnya belajar bahasa Turki, dan alhamdulillah setelah 2 tahun pendidikan mereka lulus bersama anggota lulusan Akademi Kepolisian Turki lainnya, yang seperti di Indonesia, lulusan Akademi Kepolisian dan Akademi TNI dilantik oleh Presiden, kebetulan dilantik oleh Bapak Erdogan, dan 1 anggota Polri yang kemudian rekan-rekan tahu sendiri viral adalah mewakili seluruh alumni untuk berpidato di hadapan alumni-alumni lainnya. Jadi apa yang diraih oleh anggota-anggota Polri itu melalui proses yang sangat panjang, ya. Misalnya mereka pernah berpengalaman sebagai peacekeeper sebelumnya, anggota polisi PBB, bertugas di misi perdamaian PBB, kemudian bisa berbahasa asing. Kebetulan saya contohkan Bribtu Tiara itu bisa berbahasa Inggris dan Perancis, kami seleksi, dan sekarang bisa berbahasa Turki. Ibda Regina juga lulusan Akpol yang salah satu yang terbaik, merupakan anggota Serse di Kepulauan Riau, dan mereka tidak mengecewakan, bahkan sangat membanggakan bagi Polri, bagi kita semua bangsa Indonesia. Bahkan Bapak Erdogan sempat berkirim salam kepada Presiden Jokowi melalui Bribtu Tiara. Jadi ini yang kami sampaikan, pengiriman anggota Polri ke luar negeri bukan hanya ke Turki. Kami juga mengirimkan anggota Polri ke berbagai negara lainnya dalam rangka kerjasama menanggulangi transnational crime. Mereka kemudian kembali menjadi agen-agen kepolisian yang baik, melaksanakan pemolisian, menjadi agen-agen perubahan di organisasi Polri. Jadi alhamdulillah sekarang mereka ada 3, nanti teman-teman silahkan mewawancari atas prestasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya atas prestasi tersebut, Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan reward yang pantas kepada mereka. Untuk rewardnya kami persilahkan Karuat Pers SSDM Polri untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kadif Binter atas waktu yang diberikan. Perlu kiranya saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa tadi prestasi dari ketiga anggota Polri tersebut sudah dijelaskan, sehingga kami dari SSDM Polri atas seizin dan sepersetujuan dari Bapak Kapolri untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, anggota Polri tersebut semuanya diberikan penghargaan. Penghargaannya adalah yang pertama untuk Ibda Regina Setiawan diberikan sekolah penghargaan PT3 atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada saatnya.
Kemudian yang kedua untuk Bribtu Tiara dan Bribka Hilman Lesmana masing-masing mendapatkan penghargaan Pendidikan Pengembangan Sekolah Inspektur Polisi atau disingkat SIP. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian dari kami. Sekali lagi, ini bukan yang pertama. Banyak sekali kami mengirimkan generasi-generasi muda Polri ke luar negeri. Mulai Eropa, bahkan di Amerika ada yang mengambil master. Kemudian di Asia, bahkan ada yang double degree seperti ITB dengan Korea. Dan mereka inilah generasi-generasi penerus yang akan membawa Polri menjadi lebih baik di masa kini dan masa mendatang. Demikian dari kami. Saya kembalikan kepada Karopenmas. Terima kasih Pak Kadif Binter dan Pak Karwat Pers. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Atau daripada pusing tanya, mereka cerita, tanyanya ke mereka aja ya. Pak Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibda Regina Andrila Setiawan, asal kedinasan Polda Kepulauan Riau. Alhamdulillah, saya di sini berdiri dengan 2 rekan lainnya telah berhasil dan juga menyelesaikan pendidikan kami yang sudah kami tempuh selama 2 tahun. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya, Bapak Kapolri, Bapak Kadifub Inter, Bapak ASSDM, dan juga seluruh rekan-rekan media atas sambutan dan juga apresiasinya kepada kami yang telah diberikan dengan telah berakhirnya pendidikan kami di sini. Kami menempuh 2 tahun pendidikan, ada suka dan dukanya. Sukanya karena alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan membuka jendela cakrawala kami, mendapatkan relasi yang luar biasa besar dari rekan-rekan kepolisian dan juga rekan-rekan mahasiswa dari beberapa negara lainnya. Serta dukanya karena kami pertama kali menginjakan kaki ke Turki itu bermodal bahasa Turki kita nol. Sama sekali tidak bisa, tidak ada yang bisa. Kita belajar benar-benar dari awal. Sebelum kami memulai ke perkuliahan tuh kami diwajibkan untuk menyelesaikan sekolah bahasa kami. Jadi kita harus menyelesaikan dulu sekolah bahasa kami ke level yang sudah ditentukan. Apabila kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak bisa lanjut ke perguruan tingginya dan kami harus pulang. Tapi di situ kita caranya gimana, kita yang bertiga datang dari nol, bahasanya kita harus bisa menyelesaikan semuanya sampai tugas akhir kita. Dan alhamdulillah salah satu rekan kita mendapatkan posisi 5 terbaik dari seluruh kandidat yang ada. Cara kami belajar waktu itu kita bertukar ilmu, kita bertukar catatan, sampai kami juga sempat menambah sendiri kursus online. Kita menambah bertiga kursus online. Jadi kita menyewa guru privat waktu itu untuk mengajarkan, menambah kami. Kita belajar waktu itu sampai jam 12:30 malam. Kita ingat sekali untuk ujian. Dan alhamdulillah tidak ada usaha yang mengkhianati akhir. Ini semua di luar ekspektasi dan juga dugaan kami. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mbak Tiara sini cerita sampai terpilih mewakili para lulusan lain untuk tampil menjadi pembicara. Silakan. Siap, terima kasih Jenderal. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bribtu Tiara Nisa Zulbida, berdinas di Polda Jawa Timur. Untuk cerita singkat bagaimana kami terpilih untuk membacakan pidato di depan Bapak Presiden Turki. Jadi dari antara 5 peserta yang dinyatakan dari pihak akademi terbaik, kami waktu itu diseleksi di depan pimpinan Akademi Kepolisian Turki. Bagaimana cara membacakan pidato dan isi dari pidato tersebut. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nama Indonesia terpilih dan
nama Tiara terpilih, dan di situ kami ingin membuktikan bahwa polisi Indonesia benar-benar harus dilihat di mata dunia, karena sebelumnya kami memiliki pengalaman di mana setiap saya memperkenalkan diri sebagai Tiara dari Indonesia, mereka memandang rendah kami karena mungkin dari postur tubuh kami yang dinilai mereka kurang pantas untuk menjadi polisi wanita Indonesia. Cuman dari situ kami memantapkan niat bahwa Indonesia bisa dilihat di mata dunia, seperti itu. Dan mohon izin Bapak menyampaikan untuk Presiden Erdogan menyampaikan salam kepada Bapak Jokowi dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Suleman, silakan Anda mau tambahkan. Perkenalkan diri, nama saya Bribka Hilman Lasmana, penugasan dari SPN Polda Jawa Barat. Dari kami, kegiatan ini adalah kegiatan untuk membuka jendela pengetahuan dan jendela pengalaman kami yang kedepannya dapat kami pergunakan untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Demikian, Bapak. Ya, nanti lebih lengkapnya silakan wawancara masing-masing ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Mbak Leli. Anggota personil Polri yang sudah lulusan di luar negeri. Kedua, yang khusus untuk Turkinya sendiri, apakah baru mereka saja gelombang yang dikirimkan atau sebelumnya sudah ada? Kalau sudah ada berapa? Tapi udah angkatan yang keberapa yang dikirimkan ke PPA? Apa singkatan dari yang di Turki itu? Saja, Pak. Ada bahan tulisnya ya. Untuk dari Pak Priyo ada bahan tulisnya yang dibagi ya. Oke. Kalau untuk yang akademis, yang kuliah, mereka Turki gelombang pertama. Ya, karena penawarannya juga setelah kita MOU. Tapi kalau yang non akademis, yang kursus-kursus, misalnya latihan SWAT team, latihan FPU, kita latihan Form Police Unit untuk peacekeeping, kita sudah mengirim beberapa gelombang. Bisa ada yang 10 satu gelombang, ada yang 5 satu gelombang. Kalau untuk ke seluruh dunia, setiap tahun kita mengirimkan bisa antara 400 1000 personel total, tapi kalau yang kursus itu antara 400 sampai 700, yang kuliah kurang lebih 70 kuliah di luar negeri di seluruh dunia. Jadi banyak generasi-generasi muda Polri ini yang kuliah di dalam dan di luar negeri. Kita, karena itu bagian dari kebijakan Bapak Kapolri untuk mengembangkan keilmuan kita, kemudian mempelajari kepolisian yang universal, terutama karena dunia ini memang berubah, kita tidak bisa terhindarkan untuk kerjasama dengan negara lain. Ya, oke, kalau data statisnya nanti kita provide tersendiri ya. Bukan, pelatihan saja kita 1000 ke luar negeri, rata-rata tiap tahun. Kecuali zaman COVID, itu turun drastis hanya 50-an, zaman COVID. 2017, itu waktu itu kami yang membawa sendiri MOU-nya ke Turki 2017 pada saat Kapolrinya masih Pak Tito Karnavian. Insya Allah, ini berlanjut ya. Seperti ke Inggris itu rata-rata 30 setiap tahun. Rata-rata ke Inggris saja ya. Negara Asia, Korea kemarin 20 itu S2 ya. Ke Jepang salah satunya Pak Priyo ini alumni Jepang. Jadi kalau ke Jepang sudah lama kita. Apa yang membedakan pendidikan kepolisian misalnya dengan yang di Turki yang bisa kita berbeda lah pokoknya bisa didapatkan? Ya, tanya sama yang sekolah apa? Ya, tanya sama yang sekolah aja ya. Ya, silakan yang sekolah. Apa yang membedakan pendidikan di Indonesia? Mohon izin menjelaskan dari apa yang sudah pengalaman yang sudah kita dapat di sini. Pendidikan di Turki sama di Indonesia, kalau pendidikan Polri-nya kepolisiannya sendiri sejak 4 tahun yang lalu, kepolisian Turki itu tidak menerima menutup sekolah sumber kayak Akpol, kayak akademi kepolisiannya. Jadi mereka membangun yang namanya Polis Amirli Eğitim Merkezi. Jadi itu kayak sekolah keperwiraannya, kayak sekolah perwiranya Stupa, kayak sekolah stupanya di sini. Jadi mereka mengambil sumber-sumber yang personil yang sudah menjadi Polri,
untuk menjadi perwira. Jadi di sana itu sekolahnya, jadi polisi itu tidak ada pangkat bintara dan perwira di sana. Tidak ada bintara dan tamtama. Kepangkatan di kepolisian Turki itu dimulai dari komiser atau perwira pertama. Jadi yang lulusan dari sekolah polisi itu mereka hanya bertugas tapi tanpa menggunakan pangkat. Jadi mereka tidak mempunyai pangkat, setiap tahunnya itu sama, mereka tidak ada kepangkatannya. Jadi ketika mereka sudah mengikuti sekolah kelanjutan atau sekolah PAEM tersebut, stukpa tersebut yang kita ikuti, yang kita laksanakan ini, mereka baru dapat mengenakan pangkat perwira. Seperti itu. Baik ini ya, kalau apa yang membedakan ilmu kepolisian itu berkembang, ya. Contoh jenis-jenis kejahatan berkembang. Kemudian ada nilai-nilai, value-value kepolisian yang harus ditularkan. Misalnya, ya, penghormatan atas hak asasi manusia. Kemudian penghormatan atas isu gender. Nah, inilah nilai-nilai universal ini yang kita selalu kembangkan, kita bawa dengan cara-cara yang baik kepada anggota-anggota kita. Dan untuk itu kita membutuhkan agen-agen perubahan. Di Indonesia juga dilatihkan, tapi perkembangan itu kita tukarkan. Contoh, bukan berarti sekolah di luar negeri baik. Banyak juga anggota kepolisian negara lain yang sekolah di kita. Seperti sekarang, Ubinter masih melatih anggota kepolisian negara lain terkait kemampuan menjadi peacekeeper. Itu di pusat pelatihan misi internasional di Serpong. Ya, kita masih melatih. Jadi kita tukar-menukar, itu biasa. Ya. Oke, terima kasih ya. Kegiatannya masih banyak. Ya Pak Karu. Tadi Isu lain boleh Pak.